Di ujung sebuah gang sempit, berdiri sebuah rumah kecil, berdinding papan yang mulai kusam dimakan usia. Disitulah Bumita tinggal bersama putra sematawayangnya, Arka, bocah SD berusia 10 tahun yang rajin dan ramah. Setiap pagi, Bumita bangun sebelum azan subuh. Ia menyiapkan sarapan sederhana. Biasanya nasi goreng kecap atau tempe goreng untuk Arka sebelum berangkat sekolah. Arka harus berjalan hampir 3 kilometer setiap hari karena sekolahnya berada di kampung sebelah. Kadang hujan deras membuat sepatunya basah atau terik matahari membuat wajahnya memerah. Bumita selalu menatap punggung kecil itu dari depan rumah, menahan rasa sedih. Seandainya ibu bisa belikan kamu sepeda, nak, pasti kamu gak capek lagi. Tapi uang untuk membeli sepeda, bahkan untuk sekadar membeli gas dan bahan dapur pun ia harus mengatur dengan sangat hati-hati. Namun, Mita punya sesuatu yang ia jaga baik-baik. Sebuah kaleng biskuit bekas di atas lemari, tempat ia menabung receh demi receh. Setiap sore, sepulang dari pekerjaan cuci setrika di rumah tetangga, Bumita merogoh kantongnya. Receh 200, 500, atau 1.000 rupiah ia masukkan ke dalam kaleng itu. Tek, 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 suara receh jatuh ke dasar kaleng itu menjadi musik harapan baginya. Ia tak pernah memakainya untuk kebutuhan lain, tidak untuk minyak goreng ketika habis, tidak untuk lauk saat dapur sedang sangat sepi, dan tidak untuk apapun selain satu tujuan, sepeda untuk Arka. Hanya itu mimpinya. Ia ingin Arka sekolah nyaman, tidak kelelahan, tidak terlambat, tidak kehujanan lagi. Kadang Arka bertanya, "Bu, apa itu di atas lemari?" Bumita tersenyum. Kaleng biskuit kosong, biar enggak dimakan tikus. Ia tidak ingin Arka merasa kasihan atau terbebani. Menjadi ibu tunggal bukan hal mudah. Suaminya meninggal ketika Arka masih kecil. Sejak itu, segala tanggung jawab ada di pundaknya. Pekerjaannya tidak tetap. Kadang ia mencuci baju di rumah Bu Rani, kadang menyetrika di rumah Pak Kamil. Jika sedang beruntung, ia mendapat pesanan gorengan untuk rapat RT. Jika tidak, dapur hanya berisi beras seadanya. Rumah mereka sempit, hanya satu kamar, ruang tamu kecil, dan dapur yang jauh dari kata layak. Atap sering bocor, terutama saat hujan deras turun. Tapi Bumita selalu berkata dalam hati, asal Arka bisa sekolah, ibu kuat. Setiap malam, ia memperhatikan sepatu Arka yang penuh tanah setelah berjalan jauh. Kadang ia bersihkan sepatunya sambil mengusap peluh dan berharap bisa membuat hidup putranya lebih ringan. Arka adalah anak yang tidak banyak menuntut. Ia tahu ibunya bekerja keras. Ia tahu rumah mereka serba pas-pasan. Tapi ia tetap ceria dan semangat belajar. Di sekolah, ia sering jadi bahan ejekan karena sering datang terlambat atau bajunya basah kuyup saat hujan. Arka, jalan di lumpur ya? Kok sepatunya penuh tanah? Tawa beberapa teman. Arka diam saja. Ia tidak marah. Ia hanya berharap satu hal. Semoga suatu hari nanti aku gak harus jalan jauh lagi. Tapi ia tak pernah memaksa ibunya membelikan sepeda. Ia tahu ibunya pasti sudah sangat berusaha. Suatu malam, setelah Arka tidur, Bumita duduk di samping lemari dan membuka kaleng itu. Receh di dalamnya sudah hampir setengah penuh. Ia menghitungnya pelan-pelan. 182.000.
gumamnya. Masih jauh dari cukup untuk membeli sepeda. Bahkan sepeda bekas saja harganya berkisar 500.700 ribu. Namun Bumita tidak putus asa. Ia menutup kembali kaleng itu, meletakkannya pelan, dan menghela napas panjang. Pelan-pelan, MIT. Sedikit demi sedikit. Demi Arka, demi anakmu satu-satunya. Ia menatap langit-langit rumah, penuh doa yang tidak pernah ia ucapkan keras-keras. Suatu hari, ketika hujan turun sangat deras, Arka pulang sekolah dalam keadaan menggigil. Bajunya basah, sepatunya berat penuh lumpur. Melihat itu, perasaan Bumita serasa patah. Ia menghangatkan tubuh Arka, menyeduhkan teh manis, lalu duduk lama di sampingnya. Malam itu, ketika Arka sudah tertidur, Bumita memegang kalengnya erat-erat. Ia menangis pelan, memohon kepada Tuhan agar diberi jalan. Beberapa hari kemudian, sesuatu terjadi. Sebuah kejadian kecil yang tanpa disadari akan membuka peluang besar bagi perjuangannya dan untuk masa depan Arka. Namun perjalanan mereka masih panjang dan harapan itu baru saja mulai bergerak. Musim hujan mulai sering turun. Setiap pagi, Bumita dengan tubuh kecil dan mata selalu tampak lelah, bangun lebih pagi dari biasanya. Ia mengepel lantai, memasak nasi, menyiapkan seragam Arka, lalu berangkat bekerja sebagai buruh cuci di rumah Bu Ratna. Di sela-sela kesibukannya, ia selalu menyelipkan beberapa koin hasil kembalian belanja atau upah tambahan .ke dalam kaleng, bekas biskuit di lemari kayu. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit, ucapnya sambil tersenyum kecil meski matanya menahan letih. Arka, remaja 12 tahun yang tinggi, kurus dan selalu membawa tas lusuh, hanya bisa melihat ibunya bekerja tanpa henti. Ia tahu ibunya menabung, tapi tidak pernah bertanya untuk apa. Yang ia tahu, ibunya selalu berkata, "Nanti kalau kamu sukses, Ibu cuma minta kamu gak lupa sama perjuangan ini." Suatu sore, Bumita pulang dengan pakaian basah kuyup. Di tangan kirinya ada kantong plastik berisi sayur. Di tangan kanannya ada uang kembalian yang langsung ia masukkan ke dalam kaleng tabungan. Namun ketika ia membuka kaleng itu, hanya ada sekitar 490.000 rupiah. Targetnya untuk membeli sepeda bekas yang layak adalah sekitar 700.000 rupiah sampai 900.000 rupiah. Ia menutup kaleng itu perlahan. Air matanya pecah. Ya Allah, Maroh, sampai kapan lagi? Hari-hari kerja semakin berat. Upah cuci baju turun karena tetangga banyak memakai jasa laundry murah. Kadang Bumita hanya mendapat pekerjaan 2 kali seminggu. Namun setiap kali ia melihat Arka pulang sekolah dengan sepatu basah, baju kusut, dan wajah lelah karena berjalan jauh lebih dari 3 kilometer, semangatnya kembali terbangun. Untuk Arka, aku gak boleh menyerah. Suatu pagi ketika ia mencuci di rumah Bu Ratna, anjing tetangga menerobos halaman dan membuat ember airnya tumpah. Bumita terkejut. Baju yang baru ia bilas terjatuh ke tanah. Tetangga pemilik anjing buru-buru meminta maaf dan memberi 20.000 rupiah sebagai ganti kerugian. Bumita tersenyum. "Nggak apa-apa, Bu. Rezeki itu nggak boleh ditolak." Uang itu ia masukkan ke kaleng. Hari-hari berikutnya, ia menerima tambahan kecil dari pelanggan lama, upah, bantuan memasak, hingga uang kembalian belanja yang ia kumpulkan tanpa pernah memakainya. Kaleng itu kini berat, dan suara koin yang beradu di dalamnya menjadi musik kecil yang menguatkan hari-harinya.
Suatu malam, ketika Arka telah tidur, Bumita akhirnya memberanikan diri menghitung seluruh tabungannya. Koin 500, 1000, bahkan receh 200-an memenuhi meja makan kecil mereka. Beberapa kali ia mengusap matanya karena tidak percaya. Totalnya Rp815.000. Bumita tersenyum sambil menutup mulut menahan tangis. Ini cukup, bahkan mungkin bisa dapat sepeda yang lebih bagus dari yang ia harapkan. Keesokan harinya, ia berangkat ke pasar loak kecil di seberang desa. Ia telah menabung selama 3 tahun. Dan hari itu, ia merasa langkahnya paling ringan. Di kios barang bekas, ia menemukan sebuah sepeda biru muda merek lama. Catnya masih mulus, rodanya tidak oleng, dan remnya berfungsi. Pemilik kios berkata, "Ini Rp900.000, Bu. Tapi kalau buat anak sekolah, saya kasih Rp800.000. Bumita tertegun. Ia merogoh kantong kain lusuh berisi koin yang ia kumpulkan bertahun-tahun. Butuh waktu hampir 15 menit untuk menghitungnya. Tapi pemilik kios tetap sabar. Ketika hitungan selesai dan uang pas, Bumita menunduk berkali-kali. "Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak." Arka baru pulang sekolah ketika ia melihat sepeda biru itu terparkir di depan rumah. Ia diam. Tasnya hampir jatuh. "Bu, ini buat Arka." Bumita mengangguk pelan. "Ibu menabung dari lama supaya kamu gak perlu jalan jauh lagi." Arka langsung memeluk ibunya erat. Pelukan paling panjang dalam hidupnya. Wajah Bumita basah oleh air mata bahagia. Wajah Arka juga. Hari itu, sepeda biru itu bukan hanya alat untuk mengantar Arka ke sekolah, tapi simbol dari cinta seorang ibu yang menabung diam-diam, menahan lapar, menahan lelah, menahan malu, demi melihat anaknya tidak lagi berjalan sendirian. Bumita terus bekerja seperti biasa, tapi kini hatinya lebih ringan. Arka berangkat sekolah dengan senyum lebar, mengayuh sepeda impian yang membeli dirinya dengan cinta, bukan uang. Dan kaleng bekas itu ia tetap simpan. Bumita kini punya tujuan baru, tabungan masa depan Arka.